Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada kesempatan hari ini kita dalam proses pendampingan individu ke-6 calon guru penggerak angkatan 7 di SMPN Sakap 9 Kalimantan Selatan. Telah hadir pada kesempatan ini, perlu saya perkenalkan yang pertama Ibu Pengajar Praktik, Ibu Femi Aprila, kemudian Bapak Kepala Sekolah, Bapak Hamiduddin. Hadir juga pada kesempatan ini Ketua Komite, Bapak Miswanto, kemudian juga perwakilan dari orang tua, Ibu Yasni. Hadir juga pada kesempatan ini rekan sejawat saya, Ibu Sermiatin, dan hadir pula anak-anak dari kelas 8. Saudari Mai dan Saudara Ardian. Selanjutnya pada kesempatan ini kita akan mendengarkan bersama proses diskusi yang akan dilakukan oleh Ibu Pengajar Praktik bersama dengan Bapak Kepala Sekolah terkait proses pemetaan aset yang telah dilakukan di sekolah ini. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Ibu Pengajar Praktik. Terima kasih Pak Sumar atas kesempatan yang diberikan kepada saya selaku pengajar praktik. Ya. Terima kasih Pak KS waktu dan kesempatannya sudah diberikan kepada saya, Bapak Komite, Pak tadi Pak Miswanto. Iya. Kemudian salam kenal juga Pak, saya selaku pengajar praktik di angkatan 7. Kemudian Ibu selaku orang tua, Ibu Yasni. Ya. Begitu juga akta dari guru. Ya, Ibu Guru Sermiatin. Anakku juga Ardian sama Meng. Ya. Oke, terima kasih kesempatan hari ini yang sudah diberikan kepada saya selaku pengajar praktik PKS. Pendampingan hari ini adalah merupakan pendampingan terakhir, pendampingan individu 6. Dan nanti kemudian pendampingan untuk Loka 7 adalah panen hasil belajar dari JDP. Nanti mungkin waktu dan tempatnya kan tidak, mungkin nanti BGP yang mempersiapkan itu. Jadi nanti kemudian ketika harapan kami ketika nanti karena salah satu CGP Papa adalah Pak Sumar ini salah satu aset di sekolah ini. Mungkin harapan kami kehadiran nanti mungkin di dibutuhkan Pak nanti ketika nanti di panen hasil belajar di Loka 7. Ya. Hari ini Pak fokus diskusi kita adalah tentang aset apa saja yang ada di sekolah ini. Saya mau kita diskusikan tentang bagaimana proses Bapak menemukan atau mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah ini. Ya, terima kasih banyak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Ibu yang saya hormati, teman-teman dan kita komite bersama berbahagia. Untuk masalah ini, masalah aset, karena mau ada berapa aset ini yang harus terlibat, ada berapa orang, baik pihak sekolah, komite, guru, sejawat maupun murid serta pemerintah setempat. Untuk pengenalan aset ini, untuk beridentifikasi, kita harus mengenali potensi yang ada di sekitar wilayah itu atau tempat itu.
Artinya gerak itu adalah pendukung pembelajaran yang ada di sekolah. Dan hal ini yang bisa kami lakukan yaitu mengidentifikasi atau mengenali potensi yang ada yang bisa digunakan untuk digunakan di sekolah. Seperti halnya kita harus selalu diskusi pada guru penggerak yang ada di sekolah, apa yang potensi yang ada di situ yang bisa digunakan untuk aset sekolah. Ya, mungkin itu. Jadi saling kolaborasi Pak Ya, ya, antara kolaborasi. semua komite sama orang tua siswa dengan Bapak Ibu guru yang ada di SMP Di sekolah. startup ini 9 ya. Mungkin ada tambahan Pak dari komite Ya, mungkin bagaimana ya. tentang apa menemukan atau mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah ini. Ya, terima kasih. Jadi hampir tadi sama apa yang disampaikan oleh Ustaz kepala sekolah, jadi yang pertama itu mengenali aset apa yang terdapat di sekolah ini. Iya. Ya, jadi kira-kira yang pertama itu ya dari bantuan dari sekolah, yang lain gurunya, terus dari potensi muridnya juga, terus dari pemerintah setempat bersama dengan tentunya dari komite itu sendiri. Oh, iya. Jadi mungkin itu saja Iya. yang bisa kami sampaikan. Iya. Bagaimana dari orang tua? Ada? Ya, ada. Saya selaku perwakilan dari orang tua sangat senang dengan sekolah ini, aset-aset yang ada itu terpenuhi untuk semua siswa. Nah, itu saja mungkin Bu. Dari ibu guru atau ibu guru gimana? Saya sama dengan itu sampai ke sekolah menemukan dulu potensi aset atau aset yang ada di sekolah, baik yang ada di dalam maupun di luar, sebagai pendukung dalam proses pembelajaran di sekolah. Itu caranya untuk menemukan identifikasi ya Bu. Siswa mungkin bagaimana Adrian? Ada dari Adrian dan Mali ada? Ada. Apa tidak ada atau pas gimana? Oke, kalau sudah pas ya. Iya. Kira-kira Pak KS, apa saja ketika Bapak sudah mengidentifikasi, sudah menemukan aset-aset yang ada di sekolah ini maupun di lingkungan sekitar, kira-kira ada tidak tantangan yang atau kendala yang Bapak hadapi ketika setelah menemukan identifikasi tadi aset-aset yang ada di sekolah ini? Kira-kira bagaimana cara menjalankannya atau bagaimana memfungsikannya? Kira-kira ada tidak tantangan yang Bapak hadapi? Ya, terima kasih. Memang hal ini yang sangat mengkhawatirkan bagi kami karena aset-aset yang akan kami gunakan di sekolah itu belum tentu masuk dalam aset. Artinya yang ada di sekitar wilayah kami di sekolah itu harus memang kita koordinasikan dengan calon guru penggerak. Apakah bisa dimasukkan aset di sekolah atau tidak? Karena memang banyak potensi yang ada, tetapi kami ragukan jangan sampai kita masukkan tidak bisa masuk dalam aset sekolah. Makanya kami diskusikan dengan guru kami atau calon guru penggerak yang ada di sekolah kami, apakah bisa dimasukkan atau kriteria apa yang tidak bisa masukkan di sekolah, yang aset-aset yang ada di lingkungan itu. Mungkin itu makanya saya Diskusi Pak ya? diskusi Diskusi dan bisa kolaborasi dengan guru-guru yang ada. Oke. Ada tambahan? Ya. Pertanyaan yang ketiga Pak KS, kita diskusikan bersama bagaimana ketika setelah Bapak KS dan semua komite maupun orang tua siswa maupun ibu guru dan siswa ketika mengetahui aset itu ada, bagaimana ketika aset itu bisa disumberdayakan, lalu perasaan Bapak Ibu semuanya gimana kira-kira? Ya, alhamdulillah kita senang kalau memang ada aset yang bisa digunakan di luar sekolah kami, dan itu kebanggaan bagi kami. Artinya yang ada dalam satu wilayah itu atau di sekolah kami ini ternyata ada aset-aset yang bisa kita kembangkan di sekolah. Contohnya kami di sini banyak aset, tetapi
ragu gunakan. Seperti ada contoh aset yang bisa kami gunakan untuk pengembangan sekolah. Saya di sini ada berapa? Ada tambang, ada tambang dengan perkebunan yang bisa kami gunakan sebagai bisa membangun atau bisa meningkatkan mutu pendidikan kami di sekolah. Itu adalah aset-aset yang di luar sekolah yang memang bisa kami jadikan acuan atau dasar supaya kami bisa untuk lebih giat lagi. Artinya dengan dorongan mereka, yang kita kolaborasi dengan mereka supaya kita bisa, anak didik kami ini bisa berkembang lebih maju lagi untuk kedepannya. Makanya kalau sangat bersyukur aset ini mudah-mudahan yang ada di luar sekolah atau dalam sekolah dan bisa kami jadikan sebagai acuan atau dasar kami untuk kedepannya. Ya. Ada tambang di sini Pak? Ada. Oh luar biasa di asetnya di sini. Pak Sumar. Ya, luar biasa. Perkebunan kelapa Kelapa sawit sawit ada. Iya. Mungkin Ya. ada juga Bapak Ibu guru yang ada perkebunan kelapa sawit. Malah masih ada tambah lagi itu, perkebunan ubi lagi ada di sini. Oh iya. Palawija, Ubi Bali. tanaman Oh, palawija. Tepung tapioka. Iya. Ubi yang iya pernah saya kesasar ke sana. Iya. Sampai di sana kemarin itu waktu mau ke Jumarhumi, Iya. saya sampai di sana Pak di kebun ubi. Ada pabrik. Ya, Ada pabrik situ. Ya, pabrik di situ. Katanya ini ubi yang tidak dimakan ini Bu. Saya sempat turun tanya, saya bilang kenapa banyak sekali ini ubi? Nah, iya, tidak dimakan ini Bu. Untuk tapioka. Babi pun katanya tidak mau makan. Tidak mau makan kalau itu. Ternyata asetnya SMP 9 ini luar biasa Pak KS. Ya, alhamdulillah. Puji syukur Bapak sangat senang ya. Alhamdulillah kalau di sini. Oke. Kemudian ketika Bapak mengalami perasaan bahagia, kira-kira pertimbangan apa yang Bapak KS untuk menentukan bahwa itu adalah sumber daya sekolah? Untuk di sini kami tentukan setelah jadikan sumber daya sekolah itu setelah kami melihat dan kami bisa menjadikan aset. Keinginan kami mudah-mudahan ini jadi patokan atau contoh bagi teman-teman yang lain. Artinya kesenangan dan kebahagiaan kami yang ada di luar sekolah ini yang banyak aset itu sangat luar biasa. Dan tidak bisa dibayangkan bagaimana kalau semua seperti itu, semua sekolah seperti itu. Pasti sejahtera. Ya. Iya. Sejahtera. Kalau ada ini saling kolaborasi dengan aset-aset yang ada. Iya. Seperti tambang tuh Pak, kan bisa kalau ada kegiatan-kegiatan proposal Bisa itu. kita masukkan. Iya. Kemarin ada pramuka Bapak sampaikan tadi, itu bisa mungkin. Ya, Yang penting cuma ada proposal. proposalnya kita harus Iya. ada. Hmm. Karena memang juga mereka kadang murid yang peluang bagi kami di sini. Iya betul. Itu ada kendala-kendala yang kami coba. Seperti kemarin kita kekurangan atau kita butuh batu, tinggal diarahkan ke sana. Bawa kendaraan, datang ambil. Iya. Artinya dia beli. Iya betul. Artinya dengan hal seperti ini kan sangat luar biasa. Iya sudah Sangat terbantu. terbantu kan. Iya Pak. Ya, pertanyaan yang keempat Pak untuk kita diskusikan bersama. Ya. Kira-kira apa pertimbangan Bapak Ibu dalam menentukan sumber daya yang ada di sekolah itu? Pertimbangan bahwa oh iya ini sumber daya sekolah. Ya mungkin kalau dilihat yang bisa untuk dijadikan sumber daya sekolah dilihat dari mungkin aspeknya. Dia bisa untuk membangun bagaimana potensi yang ada di situ betul-betul bisa menggerakkan hati baik pihak sekolah maupun di luar sekolah. Artinya hal seperti ini mungkin di dalam sekolah sangat membutuhkan. Contoh, kita membutuhkan sebanyak dana kita mau bangun ini, tetapi kita tidak punya kekuatan, tapi dengan adanya potensi-potensi yang ada di lingkungan sekolah ini bisa kita gunakan. Seperti kemarin kami di sini ada berapa pohon sawit yang ada di sekolah, kami gunakan itu. Ada 7 pohon kalau ada di sekolah, kami gunakan itu supaya bisa menghasilkan uang, bisa kita belikan untuk kebutuhan sehari-hari kami di sekolah. Oh banyak. Tadi batu, sekarang kelapa sawit ada lagi. Itu salah Ada satu tambahan contoh. berarti. Tambahan. Iya. Pak Komite mungkin ada tambahan juga?
selain Pak KS tadi? Jadi tadi hanya yang bisa dari luar dari masyarakat atau tentunya dari komite itu hanya dari potensi perkebunan saja itu dengan pertambangan ya, selebihnya dari itu mungkin ya tidak ada lagi. Nah, Ibu, Pas Bu. oh pas, Ibu guru, ayo. Gimana? Adrian, main? Ada Oh, juga. asetnya, bermain. Ada asetnya, masih. Oh iya, silakan, masih main. Ayo, silakan main. Aset apa main? Ada teman-temannya, olahraga, Di mana taman bermainnya main? Baru buat. Apalagi selain taman bermain? lapangan bermain sepak bola, Lapangan juga. Oh itu aset juga. Ada di sini. Ada di situ di belakang nah, sini. di belakang. Ini dijadikan lapangan Oh bermain begitu. lapangan kelas SMP. Iya. Oke ada. Adrian? Tambahan? Gimana situnya budayanya gitu. Budaya sini banyak Apa saja Adrian? ya bibit, melati, bunga, beton, Jawanya Jawa, Ada budaya seni Budaya seni. putih, ada gula, Siswanya terlibat? terlibat di sini. Sudah lulus? Belum. Oh. Bahkan Bu sering dipanggil kita. rata-rata siswa di sini baik semua. Bagus nanti ditampilkan di lokat 7. Oh iya. Siswa toh, Pak Suman? Dan sebagai tambahan Bu, di sini kalau ada kegiatan acara kemanapun juga kadang orang tua itu datang minta izin dengan anak-anaknya kami untuk ikut memeriahkan di salah satu acara. Iya betul. Makanya kadang orang tua datang minta izin bahwa mereka mau gunakan dengan anak kami untuk kegiatan seperti itu. Salah satu tuh Itu aset. pengembangan yang baik untuk anak-anak di kurikulum ini, keterampilan mereka Keterampilan pada ya. Mereka tidak hanya belajar di sekolah, tapi mereka bisa belajar di tengah-tengah dengan masyarakat. Ya. Yang luar biasa nanti mungkin angkatan 7 di di lokat 7 Pak Iya. bisa mungkin kita Bisa tampilkan itu. tuh dari SMP 9 sampai ini SMP sini 9. Selain kuda lumping apa lagi? Dalam lulus sudah umum. Termasuk Adrian ya kuda lumping. Oh Adrian suka apa? Jawa bukan. Oh Jawa Bukan. Iya. Kalau agama di sini semua? Oh begitu. Tidak ada yang Nasrani? Ada. Ada. Berapa orang? Oh, iya, Keluarga. 1 saja. Di sini. Iya. Kalau di Moramu kemarin 4. Ada Buddha, ada Hindu, ada Iya. Muslim. Ada wihara. Iya. Ada Kristen. Pak Fadri. Ya, pertanyaan terakhir Iya. kita diskusikan lagi. Apakah terdapat hal lain yang dapat dijadikan sumber daya sekolah yang belum Pak KS temukan dalam proses yang sudah berlangsung? Kalau hal lain mungkin Bu di sini memang yang belum saya temukan itu masalah penggunaan kayak mobiler di sini belum ada, belum saya gunakan sepenuhnya. Tapi ada. Ada. Oh iya. Bahkan ada teman guru juga yang punya aset itu, saya akan sedang jadikan, tapi belum sepenuhnya saya gunakan itu. Tapi kemarin saya pelan-pelan sudah mulai. Itu yang mungkin kekurangan kami di sini. Tetapi alhamdulillah kadang kami sering kolaborasi dengan beliau, Pak Guru yang punya Pak atau? Guru. Oh, Nabila. Iya. Mobil terbesar di Solo. Bisa nanti keterampilannya anak-anak Iya, dibawa ke Mbak. sana. Iya, Iya. Iya. Ini luar biasa asetnya untuk SMP 9 Sakat ini. Ini merupakan pertanyaan yang terakhir tadi Pak KS bahwa
yang belum Bapak temukan dalam proses sementara berlangsung ini aset-aset apa saja. Jadi hanya mobiler saja Pak. Mungkin ada hal-hal lain mungkin yang belum bisa ditemukan, mungkin mulai masalah budaya memang kemarin sudah mulai tinggal, mungkin di sini potensi alam lain yang belum saya temukan kayaknya sudah tidak ada. Itu saja. Yang Bapak sudah manfaatkan sumber daya itu, lalu Bapak belum sadari bahwa itu merupakan aset. Kira-kira ada? Kalau itu sampai sekarang mungkin belum saya dapatkan dan belum saya tahu apakah itu jadi aset atau tidak. Memang belum saya sadari sampai hari ini mungkin. Iya, ya, oke. Mungkin dari Pak Komite ada mungkin bisa mungkin Pak KS juga lupa atau gimana, Ibu orang tua dan Ibu guru. Pak Sumaryo boleh untuk terakhir. Ada tambahan dari Pak KS tadi, Pak KS mobiler, ya Pak. Ya. Itu yang sudah digunakan tapi tidak disadari bahwa itu adalah salah satu aset. Iya. Sekarang kita sudah temukan bahwa mobiler salah satu. Oke. Pak Sumar mungkin ada juga? Ya, terima kasih Bu. Mungkin tadi sudah sebagian besar sudah disebutkan oleh kepala sekolah terkait aset juga yang di luar. Mungkin yang ke depannya itu perlu ditingkatkan dari aspek politik kerjasama. Di sini teruskan saja untuk kerjasama dengan pihak puskesmas itu sudah sangat bagus, tahun juga sangat bagus. Tapi mungkin yang perlu ditingkatkan itu atau bahkan perlu mungkin dimulai kerjasama dengan pihak dari Kapolnas dan Babinsa untuk program-program penanggulangan tentang anti-bullying, kekerasan seksual itu sangat-sangat penting karena khususnya anak SMP ini adalah masa-masa yang kemudian membutuhkan pendampingan. Jika tidak diawasi dan pendampingan itu mereka akan merasa. Sehingga nanti ke depannya itu mungkin itu yang perlu kerjasama antara pihak-pihak Kapolnas dengan Babinsa. Tentang keamanan. Iya, tentang keamanan. Karena memang aset juga itu. Iya, naik motor tanpa mungkin helm itu kan iya bisa kerjasama dengan kepolisian. Kedisiplinan dalam juga baris baris Iya. upacara kan perlu sekali-sekali diundang untuk menjadi Pembina upacara. Betul. Pendidikan Iya. Baris berbaris mereka Iya. diajarkan. Mungkin sebulan di PKS, Sebulan sebulan sekali. atau iya nanti programnya Peluangnya PKS. ke depan. Iya. Oke. Sampai di sini saja pertemuan Iya. kita. Sudah panjang lebar kita bicarakan ini PKS. Minta maaf. Ini merupakan pertemuan saya dengan selaku PP dengan Bapak Ibu dan sama Pak Sumar Saban masih berlanjut di level 7 lagi. Mungkin hari ini ketika sekiranya nanti ada mungkin tutur kata atau tingkah laku saya yang tidak berkenan mohon dimaafkan. Ya, begitu juga sebaliknya kami di sini pelayanan kami kurang bagus. Mohon saya sebagai pimpinan di sekolah ini mohon maaf kepada ibu dan kepada pelayanan yang kurang bagus kepada kami. Artinya kami mungkin sebagai tuan rumah kurang melayani ibu. Jadi kami mohon maaf. Ya, Sudah luar biasa nih CGP-nya Pak. Ya, jadi saya bersyukur Pak, 6 CGP saya tidak ada masalah. Mereka luar biasa hebat-hebat dan dalam pengetahuan maupun pekerjaan di modul-modul itu tidak ada mereka mau dikeluhkan dengan bahwa ini CGP ini itu tidak ada sama sekali tidak ada. Iya. Jadi 6 CGP itu mudah-mudahan semuanya dapat berjalan yang baik dan mereka boleh dinyatakan lulus dengan baik. Terima kasih. Saya serahkan kembali ke Pak Sumar. Silakan Pak Sumar. Ya, terima kasih Ibu pengajar praktik yang sudah membantu jalannya diskusi bersama tentang proses pembuatan aset yang ada di sekolah dan di lingkungan sekolah. Tentunya ini menjadi juga satu bahan yang sangat bagus buat kami ke depannya untuk lebih mengembangkan lagi dan mengenal lebih kembali aset-aset yang ada di sekolah maupun di luar sekolah sehingga ke depannya dapat dimanfaatkan untuk proses pembelajaran dan pengembangan yang ada di sekolah ini. Kami ucapkan sebelumnya terima kasih kepada Ibu pengajar praktik yang sudah menjadi diskusi dan sebelumnya kepada
ketua komite, orang tua, kita saja dan kepala sekolah dan anak saya. Terima kasih. Saya kira cukup untuk mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.